Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baik, anak-anak, sekarang akan saya sampaikan tentang mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Kemarin adik-adik semua sudah belajar tentang hal ini, sudah membaca, mudah-mudahan sudah membaca semua. Yang belum, hari ini harap membaca tentang bab 1 tes deskripsi dengan bagian A. Di dalam bagian A ada tentang mengenal tes deskripsi, jenis-jenis teks, ciri-ciri teks, serta struktur. Baik, saya akan menjelaskan mulai dari apa sih itu tes deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan penggambaran suatu keadaan dan kalimat-kalimat sehingga menimbulkan kesan yang hidup. Penggambaran atau lukisan tersebut harus disajikan secara hidup sehingga seolah objek yang dilukiskan tersebut dapat dirasakan dan dilihat oleh pembaca. Yang jelas, apa yang disampaikan di tes deskripsi benar-benar harus kita munculkan dalam teks tersebut. Misalkan kita membahas tentang jam tangan kita. Bagaimana jam tangan itu terbuat dari apa saja komposisinya jam tangan itu disampaikan semua. Karena apa? Karena yang membaca tidak tahu atau tidak bisa melihat secara langsung jam tangan tersebut. Maka seorang penulis tes deskripsi harus benar-benar menyajikan keseluruhan dari apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, yakni jenis tes deskripsi. Ya, mana sudah membaca, yang jelas ada berapa? Ya, ada 3 jenis tes deskripsi. Sekarang yang pertama yakni paragraf deskripsi spatial, paragraf deskripsi objektif, dan paragraf deskripsi subjektif. Pertama, paragraf deskripsi spatial. Deskripsi spatial adalah paragraf yang topiknya berupa ruang atau tempat. Paragraf tersebut mendeskripsikan suatu ruang atau tempat dengan sangat jelas kepada para pembacanya. Ya. Di sini spatial itu khusus untuk mendeskripsikan suatu ruang atau tempat. Ya. Tidak benda, hanya kepada ruang ataupun tempat. Contoh, kalian mendeskripsikan rumah kalian mulai dari depan sampai belakang. Itu ada apa saja dijelaskan secara detail. Karena apa? Spatial itu harus menjelaskan sangat jelas kepada para pembacanya. Ya. Menjelaskan dengan sangat jelas kepada para pembaca. Agar apa? Agar seorang pembaca tahu mulai dari awal sampai akhir itu rumah yang kalian sampaikan, yang kalian deskripsikan itu apa. Kemudian yang kedua, yakni paragraf deskripsi objektif. Objektif bermakna apa adanya atau sesuai dengan kenyataan. Ya.
Jelas semua kata objektif pasti mempunyai arti seperti itu. Oleh karena itu, paragraf deskripsi objektif menggambarkan suatu objek sesuai dengan kenyataan tanpa adanya opini atau kesan pribadi seorang penulis. Maksudnya tanpa ada opini itu, jadi seorang penulis tidak menyampaikan sebuah penggambaran tersendiri dari seorang penulis tersebut. Contoh, kalian menggambarkan tentang ada kesannya, kemudian ada pendapatnya, itu tidak diperbolehkan pada deskripsi objektif. Kenapa? Karena memang apa yang ada di situ. Misalkan kalian menyampaikan seharusnya, ada kata-kata seharusnya itu sudah masuk dalam opini. Jadi tidak diperbolehkan deskripsi objektif itu ada opini ataupun pendapat dari seorang penulis. Kemudian yang ketiga, ini paragraf deskripsi subjektif. Namanya subjektif berarti hanya orang itu saja yang bisa menggambarkan. Contoh, jadi dengan kata lain, penulis menuangkan opini-opini pribadi tentang keadaan suatu benda atau objek tersebut. Jadi kalau subjektif ataupun objektif itu hubungannya dengan benda ataupun subjek. Ya. Jadi kalau hubungannya dengan ruangan, khusus untuk ruangan itu pada deskripsi spasial. Jadi contohnya subjektif itu ini. Apa yang kalian sampaikan di tulisan tersebut, banyak sekali pendapat-pendapat untuk mendeskripsikan suatu benda. Yang dimaksudkan begini. Jadi ketika kalian melihat benda itu cantik, belum tentu orang yang melihat benda tersebut itu juga cantik. Itu subjektif. Jadi kalau tulisannya banyak opini, maka hubungannya dengan jenis subjektif. Kemudian ciri-ciri deskripsi ada 3, ya. Topik yang berupa objek atau benda digambarkan dengan sangat jelas, ya, namanya deskripsi seperti itu. Kemudian objek tersebut berupa objek atau benda digambarkan dengan melibatkan panca indera antara lain penglihatan, pendengaran, penciuman dan lain-lain. Yang jelas makanya, karena kita bisa menyampaikan deskripsi tersebut karena kita melihat, kita merasakan ataupun kita menciumnya. Ya. Kemudian C, banyak ditemukan kata-kata sifat di dalamnya. Ini maksud kata-kata sifat, tahu semua ya kata sifatnya. Kata sifat itu cantik, kemudian bersih, anggun, itu kata-kata sifat. Jadi yang jelas semua apa yang disampaikan di deskripsi banyak ditemukan kata-kata sifat. Sekarang kita lanjut ke contoh dari teks deskripsi tersebut. Ini ada Gunung Bromo ya, dari awal sampai akhir. Ini nanti silakan dibaca yang belum baca kemarin. Ini termasuk jenis apa nanti itu tugasnya Gunung Bromo itu. Kemudian lanjut kepada mengenal struktur. Ya, struktur itu adalah komponen atau hal yang menyusun dari teks tersebut. Ya. Struktur dari teks deskripsi itu ada 2, deskripsi umum dan deskripsi bagian. Ya. Kalau di sini ada deskripsi umum itu disampaikan ada identifikasi, ya, kemudian deskripsi bagian. Ya. Sekarang deskripsi umum merupakan gambaran awal dari apa yang kalian sajikan. Contoh dari Gunung Bromo, gambaran awal Gunung Bromo itu kan Gunung Bromo adalah sebuah gunung
dan pemandangan di sekitar yang sangat indah, sebuah gunung yang terletak di daerah Probolinggo. Nah, itu termasuk pada deskripsi umum. Kenapa di bawahnya tidak masuk pada deskripsi umum? Karena yang di bawah sudah menjelaskan secara lanjut apa yang ada di Gunung Bromo. Contoh ini ya, di sekitar gunung. Nah, berarti sudah tidak menjelaskan lagi deskripsi umumnya dari Gunung Bromo. Nah, di sekitar gunung terdapat asap tebal. Nah, seperti halnya kalau ada di kalimat itu ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Ya, sama hal ini. Jadi kalimat utama itu masuk dalam deskripsi umum, kalau kalimat penjelas itu masuk dalam deskripsi bagian. Mungkin itu adik-adik. Sekarang tugasnya adalah nih, tugas bahasa Indonesia Jumat tanggal 23 bulan 7 2020. Pada bacaan Gunung Bromo termasuk dalam jenis teks deskripsi apa? Selanjutnya silakan digarisbawahi mana kalimat yang menunjukkan bacaan tersebut merupakan jenis itu. Adik kalian silakan nanti LKS-nya digarisbawahi mana kalimat yang menunjukkan itu jenis deskripsi apa. Nah, tadi sudah saya sampaikan jenis itu ada berapa. Silakan cari dan garisbawahi mana yang menunjukkan benar-benar itu adalah jenis deskripsi ini. Ya. Mungkin itu adik-adik, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.